Buat seluruh komunitas di channel, apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke teman ya, di kesempatan kali ini teman ya, gua akan coba untuk pantau untuk sentimen serta kondisi market saat ini gitu teman ya. Dan kali ini gua lebih akan pantau untuk sentimen-sentimennya teman ya, karena menurut gue pribadi harus gue sampaikan ke teman-teman semua ya. Jadi ada sentimen apa yang kemungkinan menyebabkan market saat ini tuh merah berdarah? Nanti bakal gue ulas semua di video ini. So pastikan kalian tonton sampai habis teman. Oke teman ya, seperti biasa sebelum kita lanjut untuk pembahasan, jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Setiap harinya di sini gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum gabung nih atau join di grup tele gue, silahkan join teman ya. Karena di sini juga setiap harinya gue akan share informasi tentang news cryptocurrency dan sentimennya teman. Dan kalian juga bisa sharing kripto ke gue dan teman-teman yang ada di grup, dan semua ini gratis ya. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi teman. So tunggu apa lagi? Gue tunggu kalian di grup telegram gue. Oke teman, bagaimana untuk kondisi market saat ini teman ya? Kalian bisa lihat sendirilah saat ini ya, marketnya itu merah berdarah teman, dimana BTC saat ini tembus di 65 ya, dan target gue masih di 64.600-an lah di situ ya, di kepala 64. Memang belum tercapai sih ya, tapi gue rasa ada kemungkinan besar ini akan tercapai gitu temen ya, melihat memang sentimennya cukup gak memungkinkan untuk Bitcoin itu tiba-tiba melonjak gitu ya. Apalagi di live streaming gue kemarin kan gue udah juga bilang ya bahwa BTC ini masih memungkinkan besar akan mengalami penurunan temen. Waktu itu masih di rate 66.000 kalau nggak salah ya pas live streaming gue. Dan saat ini rata-rata ya teman, rata-rata memang altcoin juga mengalami dampak dari penurunan Bitcoin ini gitu. Terlebih kalau kita lihat di dominasi market cap dari Bitcoin ini cukup tinggi banget ya, hampir menyentuh 54 ya, saat ini di 53,81%. Oke teman, kiranya apa sih penyebabnya gitu teman ya? Ya mungkin kalau menurut gue pribadi ya, selain dari beberapa faktor geopolitik teman ya, yang mengenai yang katanya si Rusia dan ancam-ancaman dengan si NATO dan mau gempur-gempuran lah ya, mau sepak terjang. Tapi baru-baru ini katanya itu NATO mengatakan dia takut pada Rusia dan Tiongkok, intinya seperti itulah ya. Gue baca inti-intinya aja lah teman. Terlepas dari ini semua teman ya, di sini gue kutip juga dari bitcoin.com, katanya dana aset digital menyaksikan perlombaan besar ya di tengah sikap hawkish ya, fit ya teman. Jadi kenapa penyebab market saat ini tuh bisa dibilang lagi merah merona atau merah galau teman ya? Hal itu tuh disebabkan karena Fed lebih menonjolkan sikap hawkishnya gitu teman. Sikap hawkish itu gimana bang ya? Jadi kecenderungannya tuh mereka untuk mengatasi sulitnya ekonomi saat ini dengan cara menaikkan suku bunga ya, dengan tujuan untuk menstabilkan ekonomi mereka sendiri, tapi mengorbankan ekonomi lainnya gitu teman ya, kalau suku bunga dinaikkan. Nah karena sikap hawkish ini teman, jadi ini menimbulkan ketar-ketir ya para investor. Alhasil apa? Alhasil laporan dari aliran CoinShare menandai arus keluar sebesar 600 juta US dollar teman. Ya hal ini juga memungkinkan ya untuk market saat ini terlihat merah merona gitu teman ya. Itu salah satu penyebabnya gitu teman ya, kenapa market saat ini memang cenderung merah. Dan kalau kita lihat memang dari segi grafiknya juga, kemarin juga udah gue bilang ya bahwa ini benar-benar masih ngonfirm penurunan lebih lanjut untuk Bitcoin. Jadi harus hati-hati. Makanya kalau kalian sering nonton live gue di beberapa hari yang lalu, gue udah sering bilang ke teman-teman semua sediakan stablecoin gitu temen ya. Karena memang sentimennya tuh mengarah ke bearish gitu temen ya. Nah baru-baru ini juga teman ya, ini gue kutip juga dari akun Tether gitu teman. Jadi di sini mereka itu menginfokan ya, ini dari Paulo Adriano teman ya, selaku CEO Tether ya. Katanya Tether telah mengumumkan peluncuran Alloy by Tether ya, aset digital baru yang didukung oleh Tether Cloud teman ya. Jadi untuk lebih detailnya kita akan coba cek di sini teman ya, dari websitenya tether.io. Jadi mereka itu akan meluncurkan platform Alloy by Tether. Nah ini fungsinya buat apa? Jadi mungkin buat teman-teman semua pasti bertanya ya,
Bang, Tether itu kan stablecoin yang di backup dolar lah. Lalu bagaimana kalau misalkan dolarnya itu rontok ya, atau misalkan dolarnya itu nilainya udah nggak stabil ya? Kan karena memang eh, kenapa ada pemikiran seperti itu ya, melihat dari segi ekonomi AS saat ini tertekan banget ya, bahkan mereka untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonominya dengan menaikkan suku bunga ya. Makanya tadi diberitakan di apa namanya, di Bitcoin News ya, banyaknya investor saat ini menarik 600 juta US dollar dari market itu karena sikap hawkishnya ya. Jadi mereka mengatasi masalah-masalah ekonominya dengan cara menaikkan suku bunga, dan itu sangat-sangat mengorbankan ekonomi dunia dan berdampak juga ke cryptocurrency tentunya gitu teman ya. Dengan adanya hal ini teman ya, makanya banyak yang bertanya, ketika memang nanti di 2025 misalkan AS nggak bisa bayar hutang, otomatis dolar itu kan dipertaruhkan nilainya gitu ya. Kalau misalkan dolar udah gak stabil bagaimana? Nah, saat ini Tether itu dia membuat sebuah platform yang namanya Alloy by Tether gitu teman ya. Melihat kalau kita lihat secara CMC ya, Tether USDT itu adalah salah satu stablecoin top 1 ya, top 1 yang bisa dibilang secara market cap yang banyak sekali digunakan. Yang kedua ada USDC, yang ketiga ada DAI gitu teman ya. Otomatis stablecoin atau USDT ini sangat-sangat berperan penting menjaga kestabilan di cryptocurrency teman ya. Ya makanya dengan banyaknya faktor geopolitik dan bla 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 dan lain-lain yang memungkinkan harga dolar nantinya akan terguncang teman ya. Makanya si Tether ini mendirikan sebuah satu platform yang bernama Alloy, teman ya. Melihat saat ini kan Tether adalah perusahaan di balik stablecoin USDT ya, senilai 110 miliaran lah, teman ya. Jadi mereka saat ini meluncurkan platform Alloy ini di jaringan Ethereum. Nah, ini buat apa sih Bang si Alloy ini, teman ya? Jadi, hal ini tuh memungkinkan ya pengguna bisa membuat token yang dijaminkan dengan tokenized growth out di Tether teman ya. Jadi Tether itu ada yang di backup dolar, dan Tether, stablecoin Tether itu ada yang di backup emas. Nah, yang di backup emas itu namanya AUT teman ya, atau XAUT Tether teman. Nah, platform Alloy ini teman ya, dia itu menyediakan cara terbaik untuk jaga stabilitas teman ya dari stablecoin USDT ini ya, dengan menciptakan AUSDT namanya, teman. Nah, mereka juga menyatakan di sini ya, Tether mengumumkan peluncuran Alloy by Tether, teman ya, aset digital baru yang didukung oleh Tether Gold, teman. Seperti yang udah gue bilang ya, Tether itu yang didukung emas ya, stablecoin yang didukung emas itu ada XAUT namanya. Ya. Ya. Jadi untuk menyetak AUSDT di chain Ethereum, teman, kalian tuh membutuhkan XAUT atau Tether yang didukung gold dengan cara menyetorkannya ya. Jadi kalian bisa dibilang menggadaikan XAUT ini, kalian bisa menerima AUSDT, teman. XAUT itu adalah Tether yang didukung gold, teman. Jadi makanya platform XAlloy ini, teman ya, mereka itu mengumumkan meluncurkan akhir tahun ini ya kalau nggak salah ya, aset digital baru yang didukung oleh Tether Gold, teman. Token pertama dalam jajaran Alloy by Tether yaitu USDT, teman ya. Kita tahu USDT saat ini kan pure di backup dolar gitu, teman ya. Makanya karena dolar saat ini ada potensi nggak stabil ya di masa yang akan datang, makanya si Tether ya ini ngebuat sebuah platform Alloy untuk menciptakan stabilitas dengan cara mereka menciptakan salah satu token stablecoin dengan jaminan XAUT Tether atau Tether yang di backup oleh gold. Berarti sama aja mereka menciptakan sebuah stablecoin yang di backup oleh gold ya. Jadi XAUT ini bisa dibilang tokenisasi dari gold itu sendiri. Jadi kalian megang XAUT sama dengan kalian memegang gold atau emas ya. Dan token yang diproduksi dari Alloy ini yang bernama AUSDT itu di backup dengan XAUT itu ya, atau Tether yang di backup oleh gold. Intinya seperti itu ya teman ya. Jadi di sini ya, menurut Tether yang membuat USDT itu unik adalah ia dijaminkan secara berlebihan oleh Tether Gold atau XAUT ya. Yang berarti USDT didukung oleh emas fisik asli yang disimpan di Swiss ya.
Jadi XAUT itu adalah tether yang disupport atau di backup oleh Cloud yang emasnya itu disimpan di Swiss. Intinya seperti itu, teman. XAUT itu diperkirakan ya memiliki kapitalisasi pasar sebesar 570 juta US dollar yang didukung emas fisik yang disimpan di Swiss tadi, gitu teman. Nah ini seperti yang udah gue jelasin tadi ya, bahwa pengguna itu dapat membuat token USDT menggunakan Tether Cloud Out ya sebagai jaminan. Ya, jadi kalau kalian punya Tether Cloud itu kalian bisa menjadikan jaminan dan kalian akan mendapatkan token AUSDT dari platform Alloy by Tether tadi. Token AUSDT ditargetkan untuk pengguna yang ingin menggunakan kripto untuk pembayaran dan pengiriman uang tanpa menjual token yang didukung emas ya. Jadi kalau misalkan kalian punya Tether Cloud atau XAUT ini ya, tanpa kalian menjual, kalian bisa memiliki token stablecoin AUSDT gitu Tom. Ya, tanpa ngejual Tether Cloud ini karena Tether Cloud ini dijamin emas fisik yang disimpan di Swiss senilai 570 juta US dollar. Nah, di sini teman, siapa aja yang akan menangani penerbitan dan pengelolaan Alloy ini, by Tether ya, Alloy by Tether ini. Di sini ada Moonglow NA, SADCV dan ada CNAD di El Salvador. Ya, katanya yang akan menangani penerbitan dan pengelolaan Alloy by Tether ini atau platform Alloy by Tether ini yang akan menciptakan stablecoin AUSDT yang di-backup oleh tokenisasi token Tether Cloud atau XAUT ya. XAUT ini adalah salah satu tokenisasi dari fisiknya emas yang disimpan di Swiss senilai 570 juta US dollar. Alloy by Tether ini bertujuan untuk mendefinisikan kembali stabilitas ya di ruang digital dengan menggabungkan unit akun yang stabil dengan keamanan emas, teman. Ya, jadi apa tujuannya, Bang? Ya, jadi tujuannya gue rasa si perusahaan Tether ini juga melihat bahwa dolar itu akan potensi besarnya itu terancam dengan kestabilan harganya. Makanya mereka buru-buru nih menciptakan Alloy by Tether ini untuk mengcover stability dari stablecoin USDT itu sendiri, gitu teman. Ya, karena mengingat Alloy by Tether ini juga diciptakan oleh si perusahaan Tether, di mana perusahaan Tether yang menciptakan stablecoin USDT. Jadi itu cara stablecoin atau perusahaan Tether USDT untuk mengcover atau untuk berjaga-jaga ketika suatu saat dolar itu mengalami penurunan harga atau harganya nggak stabil lagi gara-gara ekonomi buruk AS saat ini. Oke, jadi mungkin itu aja teman ya informasi yang bisa gue sampaikan mengenai sentimen serta info terbaru mengenai Tether yang meluncurkan platform Alloy untuk menciptakan stablecoin AUSDT demi menjaga stabilitas stablecoin ya di cryptocurrency saat ini, gitu teman. Ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan tetap sebelum gua akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian ya. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini tidak hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena selain subscribe itu gratis ya. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.